Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabinasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Cabang PGRI Kecamatan Pancoran Mas, Bapak Gugut Kutari SPDSD. Yang saya hormati Ketua Ranting 3 PGRI Kecamatan Pancoran Mas. Dan yang saya banggakan Bapak Ibu-ibu pemateri ya. Di sini ada Ibu Sri Hastuti Suherman, ada moderatornya Ibu Iis Gustini. Dan yang tak kalah saya banggakan juga Bapak Ibu peserta kegiatan ngobrol bareng PGRI Kecamatan Pancoran Mas, yang alhamdulillah di siang hari ini bisa menyempatkan hadir dalam kegiatan rutin kita di PGRI Kecamatan Pancoran Mas, yaitu kegiatan ngobrol bareng dengan teman-teman guru di PGRI Kecamatan Pancoran Mas. Untuk mengefektifkan waktu, kita buka saja kegiatan hari ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah sambutan. Mohon maaf, untuk selanjutnya adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan menyanyikan Mars PGRI. Hadirin dipersilakan untuk duduk dengan tegak dan tidak ada yang berbicara. Iya. Jadi orang Betawi Langkah
Acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama kami persilakan kepada Ketua Ranting 3, kepada Ibu Sumarmi SPD, disilakan. Baik, terima kasih Pak Dudung waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Gugut, Ketua PGRI Pancoran Mas, yang kami hormati rekan-rekan guru Kecamatan Pancoran Mas yang telah hadir di kesempatan Jum ini. Marilah bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberi kita waktu, kesehatan, sehingga kita bisa bergabung di acara ini. Salawat dan salam, marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah, walaupun suasana puasa, suasana yang mungkin lelah, capek, haus, lapar dan sebagainya, tapi alhamdulillah kegiatan ini bisa berjalan lancar, bisa terselenggara dengan baik. Tak lupa kami ucapkan kepada Ketua PGRI, kepada Pak Dudung yang telah mensupport kami, memberikan kepada kami, sehingga gugus 3 bisa menjalankan kegiatan ini. Terima kasih juga kepada para pemateri, Bu Is dan Bu Eri, yang telah bersedia menjadi narasumber pada kegiatan hari ini. Harapan kami mudah-mudahan acara ini bermanfaat untuk kita semua. Ada manfaatnya bahwa PGRI itu bukan sekedar organisasi yang apalah, tapi ada manfaatnya buat anggotanya. Paling enggak melalui ngobras ini banyak ilmu-ilmu yang kita dapat, dari kita nggak tahu menjadi tahu, dari yang sudah tahu menjadi lebih pandai dan lebih mahir. Tak lupa kami selaku gugus 3 mohon maaf apabila dalam kegiatan ini ada kekurangan, kesalahan maupun hal-hal yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu. Kami gugus 3 mohon maaf, mohon bukan maaf yang besar-besarnya. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar tanpa ada sesuatu apa hingga akhir nanti. Saya kira hanya itu ucapan dari saya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sumarmi, Ketua Ranting 3 PGRI Kecamatan Pancoran Mas atas sambutannya. Selanjutnya sambutan yang kedua yaitu sambutan dari Ketua Cabang PGRI Kecamatan Pancoran Mas kepada Bapak Gugut Kuntari SPDSD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang hari ini di tengah suasana bulan suci Ramadan, alhamdulillah kita masih dapat melaksanakan salah satu aktivitas kita yang menjadi agenda rutin PGRI Cabang Pancoran Mas, yang mudah-mudahan agenda ini akan bisa membawa manfaat buat anggota PGRI yang ada di cabang Kecamatan Pancoran Mas, dan mudah-mudahan akan menambah wawasan keilmuan kita khusus di materi atau untuk kemajuan kita bersama dalam rangka mendidik dan memajukan anak-anak yang kita cintai. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para keluarga, sahabat, dan juga kita sebaik-baiknya yang insya Allah akan senantiasa patuh dan taat mengikuti ajaran dan sunnah beliau ila yaumil akhir. Yang terhormat jajaran pengurus ranting 3, yang terhormat ibu-ibu pemateri, wabil khusus pengurus cabang, Pak Dudung, dan juga pengurus cabang yang mungkin ikut dalam acara ngobras pada kesempatan siang hari ini. Pertama saya mengucapkan terima kasih pada seluruh jajaran pengurus ranting 3 yang hari ini menjadi penyaji dalam acara ngobras atau ngobrol bareng
anggota PGRI cabang Pancoran Mas. Ini adalah sebuah agenda yang memang kita canangkan agar PGRI bisa lebih dekat dan bisa lebih dikenal, khususnya bagi kalangan guru yang ada di Kecamatan Pancoran Mas. Kemudian juga saya berharap dengan adanya acara yang semacam ini, seperti yang tadi disampaikan oleh Ketua Ranting 3, mudah-mudahan akan menambah wawasan buat kita semua. Kalau yang kemarin sudah disampaikan tentang apa itu kurikulum merdeka, dan alhamdulillah sedikit banyak kita sudah mengenal dari pemateri yang kemarin menyampaikan. Wabil khusus sampaikan ucapan terima kasih kepada Bu Eri, Bu Iis, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan bisa terus berbagi. Karena harapan kami dari pengurus cabang, tentunya guru-guru yang memiliki potensi dan memiliki kelebihan, punya materi, bisa disampaikan kepada teman-teman, agar teman-teman juga bisa mengetahui materi-materi yang kiranya diperlukan dalam menjalankan tugas kita sebagai guru di Kecamatan Pancoran Mas ini. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih, dan kepada Bapak, Ibu guru, ini adalah, kalaupun namanya ngobras, ini adalah acara yang sangat penting. Ya, walaupun penyelenggaraannya tidak terlalu lama, kurang lebih hanya 1,5 jam, dan mudah-mudahan sekali lagi ini akan sangat bermanfaat buat kita semua. Oleh karena itu saya sangat menghimbau, saya sangat mengharapkan agar kepada seluruh anggota ranting, baik yang ada di ranting 3 dan seluruh ranting yang ada di cabang Kecamatan Pancoran bisa mengikuti acara ini. Kalau tidak salah Pak Dudung menyiapkan Zoom hari ini sampai 300 kapasitasnya. Ya, mudah-mudahan nanti teman-teman kita yang belum bergabung bisa ikut bergabung, karena sangat sayang kalau ini kita lewatkan begitu saja. Saya pikir itu yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh jajaran pengurus ranting 3 yang telah memfasilitasi acara ini. Juga wabil khusus pada ibu-ibu pemateri, Bu Iis, Bu Eri. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman kita semua. Dan yang terpenting adalah mendapat balasan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di tengah bulan suci Ramadan ini akan menambah wawasan pengetahuan kita dan juga menambah amal jariah kita. Karena tujuan kita baik untuk meningkatkan wawasan pengetahuan bagi guru-guru yang ada di cabang Kecamatan Pancoran Mas. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua Cabang atas sambutannya. Dan memang benar Bapak dan Ibu yang disampaikan oleh Pak Ketua dan juga Pak Ketua Cabang dan Ibu Ketua Ranting 3 disampaikan bahwa ini adalah momen yang acara ini adalah acara rutin kita, dan ini kita agendakan mudah-mudahan setiap bulan bisa terselenggara, ya gitu Bapak Ibu dan Ibu ya. Walau acaranya ngobras, ini adalah wadah PGRI sekarang mempunyai wadah untuk berbagi, saling mengisi, karena kalau kita sendiri itu tidak akan berkembang. Kalau kita berkolaborasi dengan yang lain itu pasti akan berkembang gitu kan ya Bapak Ibu ya. Nah itu makanya PGRI hari ini, periode ini itu mulai membuat wadah. Di dalam wadah itu ada tempat di mana Bapak Ibu bisa berkolaborasi, bisa mendapatkan ilmu, bisa juga memberikan ilmu gitu kan ya kepada yang lainnya. Nah, silahkan nanti Bapak Ibu yang hadir di sini ataupun di sekolahnya ada yang kira-kira bisa share ke informasi, bisa share tentang pengetahuan yang mungkin pernah dia dapatkan gitu kan. Silahkan hubungi pengurus ranting di wilayah Bapak Ibu ya. Silakan, Pak, saya ini ada nih dari sekolah saya yang bisa aplikasi ini atau dapat pelatihan di kurikulum apa gitu kan, dan lain sebagainya. Ini kita bisa sharingkan gitu kan ya. Dan ini mudah-mudahan ini bisa terus berjalan. Ini udah 3 episode ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan terus bisa berjalan dan ini bergantian. Nanti mungkin bulan depan ada ranting 4, ranting 5 dan seterusnya sampai semua ranting kembali lagi ke ranting 1 lagi gitu kan ya untuk kegiatan ngobras ini. Oke, Bapak dan Ibu, silahkan yang sudah hadir di room Zoom ini untuk ngabari teman-temannya yang lain di sekolahnya masing-masing. Share linknya, ya kita udah link Zoom-nya udah kita bebaskan. Silahkan untuk share ke teman-temannya di sekolah masing-masing. Mau di sekolahnya masing-masing, di luar kecamatan juga boleh.
Di luar kecamatan boleh, di luar kabupaten boleh, di luar provinsi juga boleh, silakan ya. Misalkan ada teman yang dari Aceh, dari Nusa Tenggara, silakan di-share. Mudah-mudahan nih PGRI Pancoran Mas bisa terkenal sampai ke dari Sabang sampai Merauke ya dengan kegiatan-kegiatan yang inovatif. Itu ya Bapak dan Ibu, alhamdulillah acara pertama kita sudah kita laksanakan. Selanjutnya saya akan serahkan acara ini sepenuhnya kepada moderator pada kesempatan siang hari ini ya untuk memandu jalan acara materi hari ini tentang bagaimana kelas poin ya. Saya juga belum tahu tuh, pengen belajar tentang kelas poin seperti apa dalam pembelajaran. Silakan Teh Iis Gustini, saya serahkan sepenuhnya acara ini kepada moderator. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dudung. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ketua Cabang, Ketua Ranting, dan jajarannya serta Bapak Ibu guru semua yang telah hadir dalam kesempatan ngobrol kali ini. Tentunya meskipun di tengah hari bulan puasa, tapi tetap semangat untuk mengikuti kegiatan hari ini. Bapak Ibu semua, sebelum kita mulai acara, kita pacu dulu semangatnya ya. Hidup PGRI. Hidup. Hidup guru. Hidup. Hidup. Solidaritas. Yes. Iya, terima kasih. Tetap semangat ya Bapak Ibu. Kita hari ini akan belajar tentang pemanfaatan kelas poin. Bagaimana cara pemanfaatannya, apa saja yang ada di dalam kelas poin itu. Tentunya itu menjadi media yang baru yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran. Nah, sebelum kita memulai materinya kali ini, Bapak Ibu silakan persiapkan catatan kecilnya serta pertanyaan-pertanyaan yang nanti disampaikan di akhir materi. Nah, pemateri kali ini yaitu dari Bu Sri Hastuti atau yang biasa kita panggil dengan Bu Eri ya. Beliau adalah guru dari SDN Depok Baru 2. Tidak berpanjang kala lagi Bapak Ibu, kita mulai saja materi hari ini dan untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bu Sri Hastuti Suherman. Silakan Bu Eri. Terima kasih Bu Iis, Pak Dudung, dan Pak Gugut sebagai Ketua Ranting Cabang PGRI Pancoran Mas, juga kepada Bu Sumarmi sebagai Ketua PGRI Ranting 3. Hari ini saya akan men-share ilmu yang baru. Mungkin ini mungkin masih baru banget buat saya, juga buat ibu-ibu. Mungkin ada juga sih yang udah pernah menggunakannya. Sebelumnya saya mau mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau gitu saya langsung izin share screen aja ya Pak Dudung. Bu Iis. Silakan Bu. Ya, silakan Bu. Ya. Sebelum kita mau memulainya, saya mau minta sama Bapak dan Ibu menyiapkan gawainya. Nanti Bapak dan Ibu saya minta tolong masuk ke dalam kelas poinnya. Sebentar ya. Hari ini saya mau menjelaskan tentang pemanfaatan kelas poin sebagai media pembelajaran interaktif. Kalau biasanya kita menggunakan interaktif itu ada yang menggunakan quizzes, terus ada lagi menggunakan word wall dan lain sebagainya. Kali ini kita hanya perlu menggunakan PowerPoint saja, tapi di dalam PowerPoint itu kita sudah mencakup permainan interaktif yang biasa ada di Mentimeter, yang ada di word wall, yang ada di quizzes. Nah, kali ini saya mau minta tolong Bapak dan Ibu sebentar. Oke. Di kanan atas ada yang namanya inian kelas, kode kelas. Nanti Bapak dan Ibu tinggal membuka sebentar sini. Nah, Bapak dan Ibu silakan ambil gawainya atau perangkat apapun. Lalu Bapak dan Ibu buka Google Chrome. Lalu diketik classpoint.app-nya.
lalu kemudian input kode kelasnya yang ada di sini. Yang ada di kanan atasnya nih. Bentar, saya turunin dulu. Ini kode kelasnya, silahkan Bapak dan Ibu masuk aja ke classpoint.app. Kita langsung ini ya, materi, tapi langsung juga kita menggunakannya ya Bapak dan Ibu. Di sini ada sekitar 30 peserta. Jadi saya minta kalau bisa sudah ada 39-nya masuk semua. Oke, sudah ada 6 peserta. Nah, ini Bapak dan Ibu, selain menggunakan kode kelas, juga bisa menggunakan barcode. Jadi anak-anak tinggal mengklik saja, barcode-nya memindai, nanti akan langsung masuk ke dalam kelas tersebut. Oke, buat yang lainnya silahkan, ada sekitar 40 orang, jadi bisa 40 orangnya bisa masuk. Kita tunggu ya. Classpoint ini pertama kali dikenalkan kalau nggak salah di Malaysia. Itu ada juga di Indonesia itu dikenal sudah dari setahun yang lalu. Cuman saya baru mengenal ini baru bulan-bulan kemarin saja. Dan kalau nggak salah teman-teman saya di sini sudah ada yang menggunakan Classpoint ini juga. Jadi dengan Classpoint ini kita nggak perlu lagi mempelajari yang lain-lainnya seperti Mentimeter, Quizzes, gitu. Tapi kalau Bapak dan Ibu ingin menggunakan yang lainnya juga is okay. Ada 15 orang. Nanti setelah masuk kelas ini, saya akan menjelaskan beberapa fitur yang ada di dalam Classpoint ini. Oke, ada yang kesulitan masuknya, Bapak dan Ibu? Insya Allah kalau ada yang kesulitan, kayaknya enggak ya. Kita hanya tinggal masuk ke classpoint.app. Nanti yang paling atas ada yang langsung bergabung dengan kode kelas dan masuk ke dalam kelasnya, silahkan join. Ketika anak-anak gabung ke dalam kelas di Classpoint ini, anak-anak nggak perlu lagi mendownload aplikasinya. Jadi hanya tinggal buka Google Chrome, lalu ketik Classpoint, input kode kelasnya, dan input nama lengkapnya, tinggal join. Oke, masih ada yang mau join? Nah, nanti kita ini aja ya, kita lanjutkan lagi. Nanti akan kita langsung masuk, bisa langsung gabung ke dalam Classpoint ini. Jadi nggak perlu di add ya. Oke, untuk Classpoint ini ada beberapa fitur yang memang bisa dikerjakan, dilihat di sini, di bawah sini ada anotasinya di sini, lalu ada pulpen warna hitam, merah, dan warna biru. Lalu penghapusnya. Juga di sini kita bisa menggunakan whiteboard. Untuk whiteboardnya juga nanti bisa kita gunakan ketika kita mengajar anak-anak. Nah, lalu juga ada polling, quick pollingnya di sini ada. Lalu ada pick a name. Jadi ketika kita anak-anak mendengarkan pembelajaran kita, dia itu kita tuh pengen tahu mereka itu masih ini nggak sih, konsen nggak sih? Lalu kita bisa pick a name dari situ. Nanti kita bisa jelaskan satu-satu ya. Kemudian ada yang namanya leaderboard. Leaderboard ini bisa digunakan dengan
cara kita akan mengambil nilai ulangan, misalkan penilaian harian. Jadi kita menggunakan penilaian hariannya dengan menggunakan class point ini juga bisa dengan mudah, dan nanti bisa kita integrasikan nilai-nilai yang sudah didapat itu ke dalam Excel. Oke, kita lanjut ya Bapak dan Ibu. Sepertinya yang lain nanti kita bisa gabung juga. Oke, sekarang Bapak dan Ibu silahkan mendrawing perasaan Bapak dan Ibu hari ini itu apa. Gitu. Oke, silahkan Bapak dan Ibu bisa diisi. Di drawing ya Bapak dan Ibu. Mohon maaf Bu Eri, untuk yang drawingnya ada di sebelah mana ya? Di Teman-teman bawahnya. masih ini. Pakai ini ya, pakai HP ya. Kalau pakai HP silahkan ke bawahnya aja Bu. Langsung di bawah. Itu ada view slide, nanti view slide-nya diklik, lalu Bapak dan Ibu klik tanda pulpen-nya. Kemudian submit. Bukan dicoret-coret di sininya ya Bapak dan Ibu. Yo, baru 7 orang. Jadi nanti slide-nya membuatnya seperti centang di sini ya. Aduh, sorry. Sorry, maaf. Coba di itu dulu Bu Eri, di share screen-nya dikeluarin dulu. Ini ada yang coret-coret. Oh, stop share. Stop share dulu. Nah, Oke. di share lagi. Oke, waktunya sudah habis ya. Kita lihat di sini, ketika sudah sudah ada yang mensubmit, nanti akan terlihat di sini. Nah, di sini ada yang mensubmit sedih, ya kan? Lalu ada yang mensubmit ngantuk, ada yang semangat juga. Nah, Bapak dan Ibu, ini bisa langsung Bapak dan Ibu simpan ke dalam slide yang tadi Bapak Ibu miliki. Tapi karena kalau muridnya Bapak itu kan banyak, sekitar 30 orang, jadi jangan semuanya dimasukkan. Kita masukkan misalkan hanya download satu saja. Atau kita beri tanda seperti ini misalkan. Lalu kita beri tanda seperti ini, ya. Nah, ini nanti dia akan tersimpan. Lalu kita bisa di sini ada tombol show like answer only. Memperlihatkan jawaban yang memang hanya disukai saja. Mohon maaf ya Bapak dan Ibu, ini hanya contoh ya. Misalkan kita klik, nanti dia akan timbul. Nah, nanti yang nggak kita like itu nggak bakalan keluar gitu, nggak bakalan muncul di sini. Seperti itu Bapak dan Ibu. Tapi kalau Bapak dan Ibu ingin semuanya masuk ke dalam slide-nya Bapak dan Ibu, nggak perlu lagi di sini show like-nya dinyalakan, tapi tetap dimatikan saja. Tadi yang masuk itu ada 8 orang ya. Nah, seperti ini. Bisa langsung di-download atau langsung aja masuk ke Bapak dan Ibu di sini ada save for review, lalu ada insert result as a slide. Bapak dan Ibu jangan dua-duanya di-klik ya. Cukup satu aja, save for review atau insert result as a slide. Kalau ini nanti bisa dilihat ketika kita sudah selesai memberikan pembelajaran kepada siswa-siswi kita.
Kalau yang ini, Bapak dan Ibu langsung masuk ke dalam slide kita. Nah, sekarang saya mau masukin aja ya, misalkan. Oke, nah ini di slide kita udah ada tambahan gitu kan. Lalu kita save. Nah, setelah kita sudah insert result, baru kita save for review-nya. Oke, nanti di sini sudah terlihat lagi nih slide yang Bapak Ibu kerjakan, siswa-siswi Bapak dan Ibu kerjakan. Biasanya di sini ada namanya. Nah, jadi kita tahu ketika kita anak-anak kita misalkan tidak ada yang bilangnya saya ngerjain kok Bu gitu kan, saya ngerjain kok Pak, tapi ternyata enggak gitu kan. Kita bisa lihat dari kalau kita men-save semua pekerjaan anak-anak kita. Di sini ada namanya. Jadi ada nama masing-masing dari yang siswanya tersebut ya. Oke, sampai sini mungkin ada yang masih bingung. Masih bingung ya? Ya nanti kita itu lagi ya, Bapak dan Ibu. Ya, oke kita lanjut ya. Ini tadi slide-nya banyak, saya masukinnya. Jadi, nah sekarang saya ingin kenalan nih dengan Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu cukup menuliskan dari mana sekolahnya berasal. Ya, kita mulai ya. Silakan. Kalau mau di-close, silakan di-close responsnya. Nah, nanti dia akan seperti ini. Atau musiknya dimatikan juga boleh. Oh, bisa juga. Waktunya masih ada. Saya tadi men-set waktunya itu 2 menit. Jadi boleh sampai semuanya masuk, anak-anak silakan. Masih ada 43 detik lagi. Yang masuk kelas itu ada 23, yang baru mensubmit 15 orang. Oke, untuk word cloud ini biasanya kita menggunakan Mentimeter ya, kalau nggak salah. Ya kan, Pak Dudung, Bu Is, kita kan menggunakan Mentimeter ya. Iya. Di sini juga sudah ada. Oke, kita lihat di sini. Nah, di sini ternyata seperti ini nanti terlihatnya tampilannya. Kita bisa melihat siapa aja sih. Oh, di sini Depok Baru 2 ada 7 orang nih. Bisa kita klik di sini, nanti akan timbul. Ada 7 orang siapa aja. Oh, ternyata namanya seperti ini. Kemudian ada dari Depok Baru 3 hanya 1 orang, Depok Baru 1 orang. Nah, ini nanti bisa di-highlight, Pak, Bu. Nah, buat yang top score gitu, top answer-nya berarti adanya di SDN Depok Baru 2 gitu. Kalau Bapak dan Ibu nggak pengen lihat, nggak apa-apa. Jadi Bapak dan Ibu bisa lihat nih ketika siswa-siswinya kita tanya seperti itu, atau dengan misalkan menanyakan pembelajaran gitu ya, ada yang belum mengisi tuh kelihatan sama kita gitu kan. Dari sini juga udah kelihatan. Kalau dia banyak yang mengisinya seperti ini, ada SDN Depok Baru 2, berarti yang mengisi dan mengikutinya itu banyak. Misalkan ada 7 orang seperti itu. Lalu kita insert as a slide dulu. Lalu top highlight top ini juga kita klik aja, lalu kita insert juga. Oke, nanti baru kita save for review. Seperti itu Bapak dan Ibu. Emang sih kalau anak-anak sih dengan menggunakan ini mereka seru banget. Saya udah pernah nyobain.
Dan mereka tuh pasti minta lagi, Bu, lagi dong Bu, walaupun pembelajarannya itu agak-agak sulit gitu, tapi ketika ada apa interaktif seperti ini mereka lebih tertarik. Jadi nggak ngantuk Bu. Tapi boleh nggak Bu tiap hari pakai HP? Terus saya bilang ya janganlah, kalau tiap hari pakai HP kasihan mamahnya gitu kan. Karena kan harus menggunakan kuota juga ya. Dan sekolah tidak menyediakan WiFi tersebut. Oke. Kita lanjut, jadi sudah masuk ke slide-nya. Nah, kemudian yang ini saya ingin Bapak dan Ibu menggunakan quick poll ya. Oh, silakan Bapak dan Ibu meng-quick poll ini. Apakah Bapak dan Ibu sudah mengenal? Oke, silakan Bapak dan Ibu. Kita lihat, nih, ada yang yes, ada yang no. Iya, ada. Oh, banyak yang belum ya. Kalau quick poll ini kita nggak bisa men-set waktu ya Bapak dan Ibu. Waktunya sudah di setting dari class point sendiri. Jadi ada quick poll. Bu Eri, maaf kalau Ya. bahasanya itu bawaan dari kelas poinnya atau kita bisa set Bu jadi bahasa Indonesia misalkan? Iya, kebetulan dari sananya Pak, menggunakan bahasa Inggris. Kita nggak bisa set pakai bahasa Indonesia. Atau nanti saya bisa bertanya-tanya lagi sama master-masternya gitu kan, mudah-mudahan ada. Ya. Oke. Oke, saya close submission-nya ya. Kayaknya udah nggak ada lagi. Saya close, sudah 1 menit lewat. Oke. Nah, di sini quick poll-nya ternyata lebih banyak dan yang tidak mengenal class point tersebut. Maka dari itu hari ini kita akan kami dari Ranting Media akan memperkenalkan class point. Oke, yang sudah 1 kita lihat nih siapa nih? Oh, ternyata Bu Nurma. Nah, kebetulan memang beliau yang pertama kali kalau nggak salah tuh dia pernah menggunakannya gitu loh. Lalu kemudian saya lagi buka-buka Facebook, ngeliat tuh ada class point, oh ini dia yang dibilang sama Bu Nurma, ya, yang pernah dipakai sama Bu Nurma, ternyata seru juga. Gitu. Oke, nah nanti juga di sini ada yang belumnya nih, masih banyak nama-namanya sudah ada di sini tertera. Oke, kita belajar sama-sama ya Bapak dan Ibu. Kita insert aja as a slide. Oke, jadi slide-nya Bapak dan Ibu akan selalu bertambah, ya kan? Oke, kita stop. Lalu langsung masuk ke ini tadi. Oke, ini udah. Sekarang kita masuk ke materinya. Apa sih class point itu? Nah, ternyata class point itu adalah salah satu add-on yang dipasang pada Microsoft PowerPoint. Nah, tapi ada tapinya nih Pak, Bu. Untuk memasang add-on ini, kita harus memiliki Windows-nya Windows 10 atau 11. Dan Microsoft-nya itu harus yang 2013 paling rendah. Nanti kalau yang punyanya 2016, 2019, 2020 silakan. Tapi untuk yang baru beberapa bulan kemarin, untuk yang Windows 8 itu sudah tidak bisa digunakan lagi untuk class point ini. Kalau Bapak dan Ibu memiliki Windows 10, 11, dan seterusnya, silakan Bapak dan Ibu menginstalnya atau mendownloadnya. Lalu yang kedua, class point itu adalah alat kuis interaktif yang membantu kita membangun keterlibatan langsung dengan siswa dan meningkatkan insya Allah hasil belajar mereka. Karena anak-anak kan lebih konsen gitu kan, lebih apa sih istilahnya, lebih connect sama pelajaran yang sedang kita berikan materi-materi itu. Jadi di class point ini kita tuh kasih materi iya, kasih ice breaking iya, lalu kasih pembelajaran juga iya, kuis juga iya gitu. Oke, lanjut. Nah, ini dia cara menginstalnya. Jadi ketika kita menginstal, kita mendownloadnya, dan nah ini salah satu tadi yang saya bilang harus mencek kapabilitasnya, kapabilitas dari si laptop kita. Jadi jangan nggak bisa sembarangan. Kalau sembarangan, insya Allah kayaknya nggak bisa terdownload gitu kan.
Nah, ketika ini ingin mendownload, Bapak dan Ibu tinggal akses aja classpoint.io melalui browser internetnya, kemudian kita download now seperti ini. Di sini nanti atau free download, lalu kita akan mengunduh untuk mengunduh classpoint-nya. Kemudian nanti ada apa sih namanya? Ini dia ya, tadi yang saya bilang. Nanti akan timbul seperti ini nih. Nah, Bapak dan Ibu tulis nama jelasnya, lalu di sini ada apa organisasinya dari mana. Emailnya juga, ini ada emailnya enggak? Oh, enggak ada. Seperti itu, lalu kita download now. Nanti di sini kita download akan timbul seperti ini. Nah, kita langsung install aja Bapak dan Ibu, tapi jangan lupa centang apa di sininya persyaratannya. Yes, gitu kan di sini, lalu kita install. Nanti akan seperti ini, kita next saja. Setelah kita next, nanti akan diminta lagi seperti ini. Lalu yes. Nah, nanti akan keluar seperti ini dan Bapak dan Ibu diminta untuk open PowerPoint-nya dari sini. Kalau Bapak dan Ibu nggak buka open dari sini juga nggak apa-apa, langsung dari apa PowerPoint-nya langsung juga bisa. Nanti dia akan minta seperti ini. Nah, nanti di toolbars yang di sini akan muncul yang namanya Imnu Classpoint di sebelah sini. Kalau Bapak dan Ibu nggak bisa timbul Classpoint-nya, Bapak dan Ibu tinggal buka filenya saja, lalu di add-on-nya akan keluar nanti Classpoint-nya dihiaskan. Seperti itu. Nah, di sini tuh ketika muncul Imnu Classpoint-nya itu sebelumnya kita harus di sini ada sign up-nya. Nanti timbulnya kan seperti ini nih, kosong ya, kosong seperti ini, masih belum ada apa namanya Classpoint-nya. Lalu Bapak dan Ibu di sini tulis nama depan, nama akhir, email, terus apa namanya ini kelasnya kelas berapa, negaranya negara mana. Oh ini bukan email, organisasinya. Lalu kita next. Nanti Bapak dan Ibu di sini menggunakan emailnya Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu emailnya pakai apa? Gitu. Apa kamu pakai yang belajar ID, pakai Gmail, itu nggak apa-apa, yang mana aja boleh. Lalu kita next. Tadi next, nanti akan muncul kode verifikasi. Tadi Bapak dan Ibu kode verifikasi kodenya itu disampaikan melalui email. Bapak dan Ibu tinggal buka emailnya, lalu dimasukkan kode verifikasinya ke dalam sini dan kita next. Nanti akan muncul seperti ini. Berarti Bapak dan Ibu sudah boleh menggunakan Classpoint-nya. Seperti itu Bapak dan Ibu. Tapi belum selesai nih Bapak dan Ibu. Setelah kita masuk seperti ini, Bapak dan Ibu harus men-sign up, sign in, belum. Sign in, di mana sign in-nya itu Bapak dan Ibu akan disalur untuk mengisi nama dan email yang Bapak Ibu tadi gunakan ketika masuk ke dalam sini. Nanti di sebelah sini akan ada yang namanya akunnya Bapak dan Ibu. Saya kasih lihat dulu seperti ini tadi. Nah, ini dia. Akunnya seperti ini dan nanti di tampilannya akan seperti ini Bapak dan Ibu. Ada banyak sekali yang bisa digunakan. Annotation-nya di sini ada pen 1, pen 2, pen 3, pen 4, pen 5 dan ada whiteboard-nya. Ini ada multiple choice, word cloud, terus short answer, slide drawing, upload image. Jadi boleh dipakai, boleh ditutup, boleh. Tapi kita pakai aja ya biar kita tahu. Nah di sini ada ketika kita sudah melakukan dengan Classpoint ini pembelajaran, kita bisa share PDF kita. Lalu kita bisa menggunakan leaderboard. Ini loh yang tadi saya bilang, ketika kita ingin melakukan ulangan, kita bisa menggunakan ini dan yang ini. Leaderboard ini pasti menggunakannya multiple choice, tidak bisa menggunakan yang lainnya seperti ini. Ya, Bapak dan Ibu. Nah, untuk menggunakan Classpoint ini, kita tidak bisa menggunakan tampilan slideshow. Karena kalau kita menggunakan tampilan slideshow, kelas kodenya kita nggak akan kelihatan. Jadi kita menggunakan di sini ada yang tanda buku loh Pak, di sini Pak Bu. Nah, reading new. Nah, ketika reading new ini kita klik, nanti akan timbul seperti ini.
Begitu Bapak dan Ibu. Oke. Penjelasan saya kecepatan nggak ya? Enggak Bu, cukup Bu. Mbak Eri berarti kita hanya menggunakan PowerPoint untuk membuat media interaktif ini ya? Iya, betul. Jadi hanya kita nggak perlu pindah-pindah lagi ke platform yang lain, apakah kita pakai Quizzes atau dan lainnya. Cuman kalau Bapak dan Ibu sudah merasa mantap dengan menggunakan Wordwall mungkin, menggunakan Quizzes mungkin, silahkan. Ini hanya untuk memudahkan saja gitu loh. Jadi nggak terlalu udahlah menggunakan pakai ini aja. Jadi dalam satu platform kita menggunakan materi juga berinteraksi dengan setiap siswa kita, seperti itu. Ya tapi ya memang kalau yang seperti ini kita membutuhkan gadget ya, alatnya ya, atau menggunakan laptop seperti itu. Kalau anak-anak sih cukup pakai HP juga bisa. Ketika menginstal ini juga nggak terlalu besar ya, hanya 44 MB aja, nggak sampai 1 GB. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang sekarang saya mau ngajak jalan-jalan nih Ibu-Ibu, waktunya ice breaking, Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak, kita jalan-jalan yuk. Mudah-mudahan semuanya mau ya. Kita keliling Indonesia sambil ngabuburit, biar nggak lapar banget gitu kan. Oke. Nah, saya mau nanya dari provinsi manakah Bapak dan Ibu berasal? Bentar, nanti Bapak di slide drawing lagi ya, Bapak dan Ibu, di slide drawing. Silakan. Jadi seperti tadi ya Bu Eri, hanya tinggal menandai dari provinsi mana ya? Iya, betul. Sudah ada 3 orang, 4 orang. Jadi tinggal kalau misalkan dari provinsi Aceh, berarti di ujung sini ya Bu Eri ya? Betul. Tandainya gitu. Iya, provinsi Aceh tinggal tandain aja di ujung sini. Dari Kalimantan, ya udah lingkarin aja pulaunya. Nah, gitu. Jawa, ya silakan dilingkarin. Gitu. Masih mengisi mungkin ya Bu Eri, teman-teman yang lainnya? Betul. Baru 13 orang. Di chat ada yang bertanya, Bu Is. Kita tampung dulu atau bagaimana Bu Eri? Boleh di sekarang atau nanti juga nggak apa-apa. Nah, kita tunggu selesai ini dulu ya. Waktunya tinggal 21 detik. Jadi sebelum kita ke slide berikutnya, boleh pertanyaannya. Boleh ya. Ini ada pertanyaan dari Bu Yulia, Bu. Beliau keluar dari grup kelas, bagaimana cara masuknya lagi? Langsung aja, langsung ke ClassPoint, ya, ke classpoint.app, lalu masukkan kode kelasnya. Jadi ke awal lagi ya, seperti yang ke awal tadi ya? Iya, begitu. Oke, nah ini sudah ya, udah banyak nih yang masuk, ada sekitar tadi berapa ya, 15 ya, 15 orang. Nah, di sini oke, di sini ada yang asalnya dari Jawa Barat ya, di ujung sini. Ini Nurasana dari mana ya? Lalu ini ada Pak Dudung juga sama. Terus rata-rata dari sini ya, dari Jawa. Oke, ini juga Jawa. Nah, ini bisa kita download langsung atau bisa kita apa sih namanya? Ada yang dari Aceh, terus ada yang mana nih? Oke, terus dari Betawi. Ini bisa kita langsung save aja nggak apa-apa, atau kita pilih aja ya, nggak usah banyak-banyak. Oke. Lalu kita ini sama seperti yang tadi, kita show slide like-nya. Ada 3 orang nih, lalu kita insert as a slide. Mohon maaf ya Bapak dan Ibu yang lain, biar nggak terlalu penuh. Jadi saya hanya mengambil 3 saja.
Lalu kita save for review. Nah, seperti tadi ya, Bapak dan Ibu. Ya, Bu Is, pertanyaannya itu aja. Ada lagi Bu, kalau misalkan kita salah nih menandainya nih, misalkan saya dari Jawa Barat ternyata malah mengkliknya menandainya di Pulau Sumatera. Nah, bagaimana caranya agar sesuai dengan keinginan kita memperbaikinya? Kalau itu tidak bisa diperbaiki, tapi kalau mau Bapak dan Ibu balik lagi ke keluar dulu dari kelas, lalu balik lagi ke kelas itu dan masuk menggunakan itu. Jadi kalau sudah terkirim tidak bisa diulang kecuali kalau keluar kelas dulu masuk lagi gitu ya Bu Eri ya? Iya, begitu. Nanti dicoba aja ya. Oke, udah ada lagi, please? Tidak ada Bu Eri, lanjut. Oke, kita lanjut. Kita masih keliling Indonesia ya. Saya tadi baru menanyakan dari provinsi mana Bapak dan Ibu berasal, ternyata banyak sekali yang dari Pulau Jawa. Oke. Lalu ada yang dari Aceh juga ternyata. Oke. Oke. Nah, sekarang berikutnya yang ini. Jika Bapak dan Ibu dibekali uang 100 juta dan diminta dihabiskan untuk liburan keliling Indonesia, Bapak dan Ibu akan kemana saja dan melakukan apa saja? Nah, ini Bapak dan Ibu menggunakan short answer, ya, atau short answer-nya ini tapi bukan berarti Bapak dan Ibu hanya menulis 5 kata atau tapi bisa juga kalau nggak salah sampai 150 kata, ya. Oke, silakan. Kita lagi berhayal ya. Waktunya saya kasih 3 menit. Padahal juga nggak bisa masuk. Baru 1 orang nih yang menginput. Oke, sudah 2 orang. Masih ada waktu lumayan banyak. Berarti kita berhayal ya Bu Eri ya, kalau kita mempunyai uang 100 juta kita akan kemana saja? Betul. Apa mau jalan-jalan keliling Indonesia atau mau ngapain ya? Ada yang bilang, saya mau beli mobil aja. Naik haji boleh nggak? Atau harus di Indonesia saja? Oh, boleh. Kali ini kita mau keliling Indonesia dulu. Jadi berarti di Indonesia saja dulu ya, nggak boleh ke luar negeri dulu ya? Iya. Kita kan punya banyak sekali tempat-tempat eksotis di Indonesia yang belum tereksplor sama orang-orang Indonesia sendiri. Gitu. Masih ada waktu ya Bu Eri ya? Masih ada 45 detik lagi. Silakan. Kalau berhayal sih boleh kayak gimana boleh aja, ya? Bebas. Gitu. Mudah-mudahan nanti jadi kenyataan. Amin. Apalagi di bulan Ramadan ini ya Bu ya. Siapa tahu aja doanya dikabulkan. Tiba-tiba gitu dapat uang 100 juta. Jarang-jarang kan kita berhayal seperti ini. Untuk Bapak dan Ibu yang baru bergabung dengan kelas, silahkan Bapak dan Ibu mengikuti yang sekarang ini sedang berlangsung. Oke, waktunya sebentar lagi. Siap, udah habis ya. Oke nih, apalagi nih? Wow, ke seluruh Indonesia, siap. Cukup gak ya uang 100 juta buat seluruh Indonesia? Sedangkan yang saya tahu nih, ada, kita mau, ada kemana?
Bu Eri tuh ada yang mau ke surga kayaknya tuh. Aduh, Nanti dulu kalau ke surganya. Oh iya nih, apalagi nih, ke Raja Ampat dong, keliling pulau sama makan papeda. Ya, papeda sih makan di di kantin sekolah juga banyak, abang-abang tuh. Keliling Indonesia, healing Bu. Palsu itu Iya. palsu. Terus apa nih? Kalau dikasih uang 190 juta, mau jalan-jalan ke Bali ngajak pembicara. Asik, boleh. Ayo Mau Pak Ade. banget. Ayo. Aku love ya, Cia. Karena pengen dibenerin janjinya nih, lihat. Jalan-jalan keliling Indonesia, jalan-jalan kuliner. Wah, asik nih. Kayak suka makan ya. Lalu ke surga buat minta apa aja yang lainnya. Nah, lo ke surga. Oh, nih aku tahu nih siapa nih orangnya nih. Coba beneran Bu Eri. Nanti dulu kalau mau ke surganya nanti dulu ya. Terus apa nih? Mau ke Bali makan ikan bakar di atas kapal pesiar. Wow, aku juga mau kalau pakai kapal pesiar. Seru. Ke seluruh provinsi yang ada di Indonesia untuk traveling. Nggak cukup uangnya, Bu. Traveling ke Indonesia itu mahal. Lalu keliling Indonesia bersama keluarga. Wah, keren nih. Masih ingat sama keluarganya. Oke, Yogyakarta, borong batik buat teman-teman di sekolah, beli oleh-oleh buat keluarga dan tetangga. Aku nggak dibeliin. Terus Raja Ampat menikmati pemandangan yang indah dan diving. Wow, keren. Nah, ini juga banyak ya Bapak dan Ibu. Jadi nanti sudah masuk yang seperti ini. Apa nih? Saya akan ke Malang, Bali, terus ke Raja Ampat, melihat indahnya laut Indonesia, kemudian ke Bali, keliling Indonesia, luar biasa. Terus pergi ke daerah Kupang, membuat bendungan buat warga. Wah, kenapa Kupang kurang bendungan ya? Kita like ya. Oke, ke Bali, Jogja, Malang, Bandung. Kayaknya ini kalau saya pengennya cuma ke Jogja aja. Banyak kenangan di Jogja. Oke, lanjut. Nah, ini Bapak dan Ibu, kalau tadi seperti tadi kita show like answer-nya, nanti akan yang kelihatan hanya yang kita like saja. Maaf ya Bapak dan Ibu, bukannya pilih-pilih. Saya hanya ingin memasukkan sedikit saja. Nanti yang sudah di show ini bisa Bapak dan Ibu masukkan ke slide-nya. Seperti ini Bapak dan Ibu. Lalu untuk download ini nanti Bapak dan Ibu masuknya ke perangkat kita. Kalau di downloadnya di HP ya berarti di HP. Kalau di laptop berarti ke laptop. Lalu kita insert reset as a slide. Nah, lalu kita save for review. Itu masih kerja. Oke. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu. Ketika di save akan tampil seperti ini ya. Oke, kita lanjut ya. Kayaknya semakin seru nih. Seru nggak sih Bapak dan Ibu? seru sekali Bu. Seru, Bu. Oke, kita lanjut ya. Sekarang untuk IPS-nya nih. Bapak dan Ibu kan guru SD nih, pasti IPS-nya keren-keren juga loh. Nah, Bapak dan Ibu silahkan kerjakan soal. Gunung tertinggi di Indonesia adalah gunung apa? Yang ketinggiannya tuh mencapai 4.884 mkdl. Di sini ada yang suka naik gunung nggak? Kayak saya loh, saya juga suka naik gunung loh. Kita mulai ya. Oke, ini multiple choice, tinggal dipilih aja. Silakan. Oke. Waktunya hanya 1 menit. Saya tutup dulu biar nggak nyontek. Nah, Bapak dan Ibu bisa tutup responsnya biar anak-anak tidak melihat jawaban teman-temannya. Ya. Oke, waktunya tinggal 41 detik. Jadi Bu Eri, setelah kita interaksi dengan siswa, kita langsung bisa menyimpan jawabannya langsung ke slide tersebut ya. Jadi secara otomatis ya. Iya, betul. Tapi kalau untuk ulangan, Bapak dan Ibu bisa menyimpannya nanti menggunakan metodenya itu yang kompetisi. Jadi nanti ada langsung di save ke Excel-nya. Tapi CSV. Oke, udah lihat ya. Kita lihat nih, paling banyak jawabannya itu yang C. Benar nggak sih? Ada juga yang menjawab di E ya. Kita lihat.
Iya, ternyata yang C yang benar. Wah, ternyata pinter-pinter loh, keren-keren Bapak dan Ibu. Kita lihat nih siapa aja nih yang jawab. Wah, ada Bu Nurma, Bu Yuliana, Pak Yogi. Ini aku tahu nih siapa nih. Dia nggak mau pakai nama ya. Oke, Pak Dudung, Bu Gita, Kalandaru nih siapa nih? Terus Bu Herna dan lain-lain. Oke, keren banget Bapak dan Ibu. Ternyata untuk pengetahuan IPS-nya luar biasa ya. Oke, kita simpan jawabannya. Lalu kita save for review. Oke, nah ini sudah tersimpan ya di slide kita. Oke, lanjut ya. Sekarang ada lagi nih multiple choice lagi. Kali ini saya mau bikinnya multiple choice-nya, tapi udah isi aja dulu deh Pak. Kita isi aja dulu Bapak dan Ibu, silakan. Lembah Harau terletak di A. Bukit Tinggi, Sumatera Barat. B. Payakumbuh, Sumatera Barat. C. Jaya Wijaya, Papua Barat. D. Ciamis, Jawa Barat. Nah, Lembah Harau ini diapit oleh 2 bukit cadas terjal dengan ketinggian mencapai 150 meter. Kalau nggak salah sih, menurut yang saya baca, ini tuh sisa-sisa dari zaman purbakala ya. Oke, ada yang sudah pernah ke Lembah Harau mungkin? Belum, Bu? Nanti kalau dapat 100 juta, Ben. Oh, iya. Boleh, Boleh, Pak Dudung, kita gunakan uang yang tadi ya. boleh. Boleh, silakan. Oke, 8 detik lagi. Kita lagi habis. Oke, kita lihat jawabannya ya. Mana yang benar? Ada yang menjawab A, B. Oke, yang benar adalah nomor 12. Apa yang B? Siapa aja nih? Iya, wah dia lagi nih. Di Payakumbuh adanya ya, Bapak dan Ibu. Memang adanya di Sumatera. Tadi ada jawaban yang agak-agak apa sih namanya? Ini. Nah, sekarang unggah gambar yuk. Nah, satu lagi ya, satu lagi. Ternyata kalau kita lagi main interaktif seperti ini dengan siswa kita, nggak kerasa waktu tuh bakalan cepat habis gitu loh. Sekarang aja ternyata waktunya udah 14.12 loh Bapak dan Ibu. Banyak yang udah pulang sih di sini juga. Nggak apa-apa ya. Sekarang yuk kita gunakan jasa Mbah Google, cari dan simpan serta unggah gambar tempat wisata impian yang kita ingin datangi. Jadi Bapak dan Ibu cari dulu di Google, lalu kemudian di-download gambarnya, disimpan. Nah, setelah itu Bapak dan Ibu baru mengunggahnya ke kelas point ini. Silakan ya. Kalau Bapak dan Ibu sudah punya, pakai yang sudah punya saja. Oke, waktunya saya bagikan 4 menit, 5 menit. Berarti uang yang tadi kita gunakan lagi ya, kita tinggal cari-cari dulu gambarnya ya Bu Eri ya. Betul banget. Kayaknya kalau 100 juta kurang ya? Kurang nggak sih? Tambahin lagi Bu Eri. Tambahin dong Pak Dudung. Pak Gugut tambahin Pak Gugut. Ada ketua cabang, nambahin sama ketua ranting. Oh iya, ada sama ketua ranting 3. Tambahin ya Bu Sum. Buat jalan-jalan nih. Kalian pulang kampung. Oke. Masih berhayal lagi. Kita selalu berhayal karena kita mau kelilingnya secara virtual saja. Agak lama ya Bu Eri upload Ya. ininya. Agak lama. Mungkin karena jaringan kali ya. Atau rebutan juga. Bu Is, kalau misalkan ada pertanyaan silakan, nggak apa-apa. Belum ada Bu. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya boleh di kolom chat. Ya, silakan Bapak dan Ibu.
Nanti setelah Bapak dan Ibu mengikuti webinar ini, ngobras ini, Bapak dan Ibu akan mendapatkan akun 1 bulan gratis yang pro untuk kelas poin ini. Ya, alhamdulillah. Makasih ya Bu Eri ya. Kita jadi Iya. bisa coba-coba lagi untuk menggunakan kelas poin dengan akun pro ya, secara gratis lagi. Ya, kebetulan kan ini kalau di luar sana kan siswanya, emang ini kan kebetulan dari luar ya. Siswanya kan hanya sedikit ya, per kelas itu paling 15 gitu kan. Jadi mereka tuh hanya menggunakan akun basicnya itu ya 15 orang atau 20 orang. Tapi karena kita kelasnya besar, di Indonesia ini kan kelasnya besar ya. Jadi kita harus menggunakan akun pro itu. Makanya kalau bisa nih Bapak dan Ibu, nanti deh kalau misalkan ada TOT atau ada webinar seperti ini, akan saya share ya ke grup apa namanya PGRI. Boleh nggak Pak Dudung? Boleh banget. Nah Di ini Telegram yang banyak. Oh iya, oke. Karena nanti untuk apa namanya kodenya ini, kode untuk jadi akun pro-nya ini bisa tidak diakumulasikan, tapi bisa kita simpan dulu. Ketika sebulan sudah habis, baru kita masukin lagi yang sebulan itu. Pokoknya Bisa berulang ya Bu Eri ya. Oh bukan, maksudnya gini loh Bu. Kita dapat kode ini yang satu, ya kan yang sekarang. Nah besok kita ikut webinar lagi dapat kode yang lainnya, masukin aja kode yang itu, tapi tunggu sampai kode yang tadi barusan saya kasih ini sudah habis sebulan. Gitu. Karena tidak bisa diakumulasikan seperti itu, ya. Seru kan dapat gratisan lumayan. Kalau beli lumayan loh Bapak dan Ibu. Jadi tidak ngantuk ya Bu Eri ya. Iya betul. Jangan lagi musiknya ya. Oke, masih ada 1 menit 20 detik. Karena ini kan agak lama ya, agak lama. Kita harus mengunggah dulu, mencari dulu gitu kan. Terus menyimpan dulu di perangkat kita, kemudian kita baru apa namanya menguploadnya lagi ke kelas poin. Seperti itu. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh di kolom chat. Iya, silahkan boleh. Ini juga agak lama ya Bu Eri ya, proses uploadnya. Ada yang lama ya? Ya Iya. tergantung Bu Eri. jaringannya sih. Ya, kenapa Pak? Bu Eri, ada yang nanya nih di sebelah saya. Ini katanya kalau misalkan kan kita salah nih ngupload. Upload salah, mau ulang kan tadi dari awal lagi ya. Dari masuk lagi dari awal masukin kodenya ya. Nah, itu Iya. yang pekerjaan kita yang tadi masih ada di dalam kelas poin ini atau kehapus? Masih ada Bapak. Oh, masih ada. Tuh, Pak Fahri Yang masih penting, ada. yang penting kode kelasnya tetap sama Bapak. Oh, gitu. kode kelasnya sama ya. Oke. Iya. Siap. Kalau kode kelasnya beda berarti ya udah beda. Gitu. Oke. Oke. Tinggal 5 detik, 5 detik lagi. Oke, udah ada 15 orang yang masuk. Oke, lihat di sini. Wow. Tadi apa sih pertanyaannya? Kalau misalkan itu kemana gitu ya? Wah, dia mau ke Mekah. Siap. Aku juga mau, Pak. Rata-rata, ini gimana nih? Oh, ke apa sih? Yang ada 3 warna ya? Iya. Wah, ini ada yang ini. Terus apa nih? Raja Ampat dulu ya, Pak. Siap. Oh, ada yang mau ke Kapadokia. Bener gak sih? Kapadokia. Oh, Kapadokia. Ih, Bapak pasti suka nonton film itu ya, yang kemarin viral ya. Oke, ada yang kemana nih? Ini di mana nih Pak Ade? Disneyland ya Pak? Disneyland kalau nggak salah. Iya, betul. Itu Cibubur, Bu. Sumedang itu. Pak Ade mau ke Cibubur. Jati gede. Oh, Bu Is mau ke Bali, mau ke Jogja. Aduh, Jogja. Aduh, tunggu ini teh. Kangen. Terus apa nih? Ulfa. Ulfa di mana ini? Kok cakep sih tempatnya? Bu Ulfa. Di mana nih? Terus ini Yulia juga di mana nih? Adut, siapa sih Adut nih? Bola. Beli bola itu seperti itu. Ambil aja, Bu. Ya udah nggak apa-apa. Nih ada yang mau ke mana nih? Pulau Komodo Itu ya? mau itu ya ke FN 117 Bu Eri, itu mau ke surga kayaknya tuh. Ya Allah, ntar dulu ke surganya, masih belum banyak bekalnya, Masya Allah luar biasa. Aduh parah nih. Ini Bu Syamsia, di mana nih? Cakep banget tempatnya, tapi saya nggak bakalan mau ke sini.
ada Bu Yeyen. Nah, nanti bisa kita yang like answer-nya bisa kita klik aja ya Bapak dan Ibu. Lalu bisa kita simpan yang like-nya atau bisa semuanya juga. Nih, segini ya. Atau bisa Bapak dan Ibu mau simpan semuanya tapi nanti slide-nya kebanyakan gitu kan. Oke. Kalau ini saya mau pakai save for review aja ya. Kita save aja. Oke. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu. Nanti kita masuk sini. Nah, ini dia sekarang materinya sedikit aja ya. Kalau Bapak dan Ibu mau mendownload, langsung masuk ke classpoint.io gitu kan. Jadi Classpoint ini terhubung tadi sudah kita jelaskan ya. Kita nggak usah lagi bikin-bikin yang lainnya, tapi cukup di PowerPoint saja. Dan siswa pun tidak perlu mendownload apapun. Dan jawaban siswa bisa tersimpan di perangkat, terus nilainya juga bisa di-download atau dianalisa. Jadi kita udah langsung punya nilai itu kalau kita lagi ulangan. Dengan satu klik tombol, Bapak dan Ibu bisa mengubah slide PowerPoint menjadi kuis interaktif. Dan ketika slide-nya dan pertanyaan dijalankan, semua siswa bisa langsung merespon, gitu kan. Lalu hasil tanggapannya juga bisa dikumpulkan dan ditampilkan secara live. Seperti tadi, saya bisa melihat, saya bisa memperlihatkan jawaban Bapak dan Ibu dengan di-save ke dalam slide-nya yang ada. Oke, kita lanjut. Nah, ini langkah satu ketika kita mau membuat desain slide. Langkah satunya kita bikin desain dulu, langkah duanya tambahkan tombol pertanyaan interaktif. Jadi itu tadi saya udah menyiapkan slide-slide di PowerPoint. Lalu kemudian ketika kita mau melakukan interaksinya, kita langsung menambahkan tombol pertanyaan interaktif yang ada dari Classpoint. Tapi ingat ya Bapak dan Ibu, tadi yang saya bilang, Bapak dan Ibu jangan mengklik slideshow-nya, tapi mengkliknya reading view, ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang tadi ya. Tuh, ini kan kita bikin sendiri nih. Di sini Bapak dan Ibu nih, ini kan multiple choice. Bapak dan Ibu klik yang ini, nanti akan timbul seperti ini. Ini untuk pilihannya. Bapak dan Ibu ingin pilihannya ada sampai 6, silakan. Mau sampai 4 juga silakan. Lalu di sini ada ketika kita mengganti slide, langsung pertanyaannya muncul. Tapi kalau tadi saya tidak langsung mengklik ini, karena saya pengen mengkliknya ketika saya sudah secara live seperti ini. Kemudian di sini kita punya jawaban yang benarnya. Tetap pakai jawaban yang benar ya. Kan di sini dilihat yang mana sih binatang yang bukan mamalia. Di sini bisa kita lihat kan jawabannya yang mana gitu kan. Nah, terus di sini ada kompetisi mode. Jadi ada mode kompetisi. Maksudnya tuh apa yang tadi saya bilang, kalau kita mau ulangan, kita langsung pakai kompetisi mode ini. Karena nanti hasil dari anak-anak yang dikerjakan anak-anak bisa kita langsung rubah ke dalam CSV dan kita bisa langsung rubah lagi ke dalam Excel seperti itu ya. Lalu di play option-nya mau apakah di sini apa sih namanya? Oh sorry tadi salah di sini. After selecting multiple choices. Enggak, kita anak-anak suruh satu kali aja. Lalu di sini start question-nya with slide. Jadi kalau slide yang tadi kalau kita ganti slide langsung muncul. Tapi kita nggak mau pakai itu ya. Kemudian di sini ada beberapa lagi. Ini mau berapa kali? Mau berapa lama waktunya gitu kan, apakah sekali, apakah 2 kali. Terus ini mau berapa kali, apakah 2 kali, 3 kali. Ini kan 1 menit, 2 menit, ada 15 detik juga. Seperti itu ya Bapak dan Ibu. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin saya kecepatan. Ini Bu, tadi ada satu pertanyaan dari Bu Yuli. Apakah aplikasi ini efektif untuk kelas rendah, misalkan untuk kelas 1 dan 2? Kalau anak-anak sekarang kan udah bisa ya menggunakan handphone, kita tinggal pandu aja kalau menurut saya. Cuman kalau memang agak ragu ya sebaiknya nggak usah lah gitu. Mendingan pakai yang biasa aja. Tapi kalau Bapak dan Ibu pengen tantangan silakan gitu loh. Kalau saya kan orangnya pengen banget tantangan nih. Pokoknya anak-anak pasti bisa gitu. Walaupun kita agak repot di kelas nih harus
ngasih tahu dulu, udah masuk ke sini dulu gitu kan, sampai berkali-kali tuh, nah baru bisa. Tapi kalau misalkan emang nggak mau ya nggak apa-apa gitu. Jadi ini sih balik lagi kepada gurunya gitu aja mungkin ya. Iya, Bu. Oke, lanjut ya. Iya. Nah ini tadi ya, siswa tidak perlu mendownload, tinggal join aja masuk ke kelas poinnya. Nah, mengapa sih kita pakai kelas poin? Ya, guru nggak perlu belajar lagi menggunakan perangkat terpisah. Semua fitur diakses langsung dari Microsoft PowerPoint. Seperti itu aja Bapak dan Ibu. Oke, kita lihat masih ada nggak ya? Oke, sekarang saya mau quick call lagi nih, Bapak dan Ibu, tertarikkah menggunakan kelas poin ini? Atau saya mau pick name ya? Boleh ya, pick name. Kan kita belum pakai pick name. Oke, di sini kita mau pakai pick name. Nanti yang namanya disebutkan saya ini ya, tolong, apakah Bapak dan Ibu tertarik menggunakan PowerPoint? Tolong dijawab ya. Klik Liliana Mendrati. Ada Ibu Liliana? Ibu tertarikkah menggunakan PowerPoint? Apa kelas poin? Oh, nggak ada orangnya kali ya. Kita lanjut. Bu Yuliana. Bu Yuliana. Iya, Ada Bu. nggak? Iya, Tertarik, tertarik nih, Bu. Tertarik, Bu. Saya mau coba, Bu. Siap. Jangan patah semangat ya, Bu. Ya, Tetap semangat, siap. Bu. Oke. Makan. Ini saya cuma nanya aja ya. Iya. Apa sih namanya? Maksudnya saya ingin menunjukkan kita juga bisa loh ketika siswa kita memberikan materi, siswa kita tuh masih ada di situ enggak gitu. Kalau enggak ada kan ketahuan kan jadinya. Oke. Oh, aku sendiri. Lanjut di sini deh. Yeyen, ada nggak Bu Yeyen? Tertarik nggak Bu untuk menggunakan kelas poin ini? Halo. Halo. Oh, nggak ada kayaknya Bu Yayan. Nah, kita lanjut lagi. Bu Nur Hasanah, apakah tertarik menggunakan PowerPoint? Tertarik, Bu. Tertarik ya? Iya. Ya. Nanti misalkan Bapak dan Ibu masih bingung untuk mendownloadnya, bisa bertanya langsung kepada saya ya, Bapak dan Ibu. Oke. Ya, terima kasih teman-teman, Bapak dan Ibu semuanya. Ini tadi semuanya merupakan fitur-fitur yang ada di dalam kelas poin yang bisa Bapak dan Ibu bisa gunakan ketika memberikan pembelajaran kepada siswanya. Nah, ini juga bisa di-reset ya Bapak dan Ibu. Nanti tadi kan ada di sini siapa, di sini siapa. Bapak dan Ibu pengen mengalihkan lagi, kita reset aja. Nah, kita reset nanti namanya akan beda lagi. Seperti itu ya Bapak dan Ibu. Oke. Saya rasa untuk pembelajaran hari ini ya. Oh ya, satu lagi. Di sini ada akun basic dan pro yang tadi saya bilang. Kalau basic gratis selamanya, tapi PPT-nya hanya memuat 5 pertanyaan saja. Maksimal 25 peserta kita kurang ya. Lalu semua tipe pertanyaan bisa. Ada leaderboard-nya, anotasi slide-nya juga bisa, papan tulis digitalnya juga bisa. Kalau yang pro, Bapak dan Ibu bisa menggunakan seperti tadi saya banyak menggunakan slide dan banyak menggunakan pertanyaan. Maksimal pesertanya itu bisa 200 ya. Lalu untuk unggah leaderboard ke CSP yang tadi saya bilang ketika kita menggunakan PH atau penilaian harian ataupun PTS atau PAT, kita bisa menggunakan itu dan kita bisa mengunduhnya ke CSP dan merubahnya lagi ke Excel. Tapi kalau basic nggak bisa ya Bapak dan Ibu. Lalu ada premium supportnya juga. Seperti itu Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan apa yang nah ini jangan lupa masuk ke sini ya Bapak dan Ibu. Lalu silakan bergabung ke Facebook dari komunitas Kelas Poin Indonesia. IG-nya juga ada Kelas Poin Indonesia. Seperti itu. Ya Bapak dan Ibu. Oke, ini nggak usah lagi ya. Nggak usah ya, kayaknya udah capek semuanya. Seru ya Bu Eri ya? Iya, seru. Oke, sampai sini aja. Terima kasih untuk perhatiannya Bapak dan Ibu. Mohon maaf kalau misalkan saya ada salah-salah kata atau yang nggak berkenan dari Bapak dan Ibu. Saya mohon dimaafkan. Ya, kayaknya udah mau siap-siap ini ya,
menyiapkan bukaan hari ini. Terima kasih ya Bu Eri. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Waalaikumsalam Bu warahmatullahi Eri pemateri kita. wabarakatuh. Seru sekali Bapak Ibu ya. Mungkin ada pertanyaan yang lain Bapak Ibu. Silakan bisa menggunakan fitur raise hand atau di kolom chat. Apakah masih ada? Kalau sudah tidak ada, ternyata Bu Eri, teman-teman di sini sangat tertarik sekali ya untuk menggunakan kelas poin ini. Dan tentunya ada teman-teman yang meminta untuk materi hari ini ya Bu Eri. Bu Eri mungkin nanti bisa di-share di grup untuk materi hari ini. Boleh. Nanti saya share ke Pak Dudung dulu ya, atau ke Bu Iis, nanti silakan di-share ya. Siap. Iya, terima kasih. Apakah masih ada Bapak Ibu? Kalau sudah tidak ada, saya tutup saja ya Pak Dudung ya. Untuk yang rekaman Teh. Yang rekaman. Jadi itu apa namanya? Jadi teman-teman mungkin ada yang hari ini kelewat, belum sempat join gitu ya. Iya. Itu bisa nanti menyaksikan rekamannya di channel YouTube PGRI Kecamatan Pancoran Mas ya. Iya. Bisa diulang-ulang tuh dari tahapan-tahapannya nanti. Ya, dan Bapak Ibu juga bisa mengisi daftar hadir yang sudah dibagikan di kolom chat. Jadi nanti setelah Bapak Ibu mengisi daftar hadir, akan otomatis sertifikatnya masuk ke email Bapak Ibu. Jadi silahkan Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadirnya, maka langsung akan mendapatkan sertifikatnya. Demikian ya Bapak Ibu, saya selaku moderator mohon maaf apabila selama memandu acara ini banyak kesalahannya. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu serta Bu Eri selaku pemateri. Demikian akhirul kalam. Bu, maaf Bu, saya mau minta foto dulu dong buat semuanya. Tapi tangannya begini. Oh iya, ayo Bapak Ibu silakan dibuka. Kameranya kalau dibuka. Iya, silakan. Tolong difotoin ya Bu Is. Siap. Oke, teman-teman yuk dibuka yuk. Sebentar aja. Saya mau pakai C, kelas poin Indonesia. Bentar. Dukung kelas poin Indonesia ya Bapak dan Ibu. Mana? Siap? Ya, 1, 2, 3. Dah, Weri. Ada satu lagi Bu, slide-nya. Sebentar, masih proses menyimpan ya. Oke, boleh. Yang belum membuka videonya, ayo kita berpose dulu dengan ini simbol kelas poin ya Bu Eri ya. Iya, betul. Kelas poin Indonesia. Kelas poin. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Terima kasih semuanya Bapak Ibu, dan untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada Pak Dudung. Sudah langsung. Terima kasih Ibu Moderator Teis dan juga Ibu Eri, Bu Sri Hastuti atas materi yang luar biasa ya. Ternyata banyak yang belum kita ketahui dan ini sangat menarik sekali untuk kita eksplor nanti ya. Baik, itu saja Bapak dan Ibu kegiatan ngobras kita hari ini. Nantikan kegiatan ngobras yang lainnya dari ranting-ranting yang lain. Mudah-mudahan bisa lebih banyak memberikan ilmu-ilmu baru bagi kita ya, sehingga bisa menambah pengetahuan kita untuk masa depan pendidikan Indonesia yang lebih baik. Sekali lagi bagi yang terlewat tidak sempat hari ini untuk mengikuti sesi ngobras sesi 3 ini atau episode 3 ini, bisa menonton di channel YouTube kita. Jangan lupa like, share, komen ya, PGRI Pancoran Mas. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.